Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para taruna dan taruni. Kali ini kita sudah pada tingkat 12 dan bab pertama yang kita akan pelajari adalah statistika. Oke. Pada statistika yang kalian harus pahami adalah perumusan ukuran statistika. Ada dua jenis data. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Untuk data tunggal, masih ingat ya di SMP sudah belajar data tunggal ini adalah mendaftar satu per satu. Misalkan nilai matematika pada kelas 12A adalah 6, 5, 7, sekian. Ini artinya dia mendaftar satu per satu, sudah jelas ya. Untuk data kelompok kita lihat, kita mau memahami data kelompok. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dari data kelompok. Yang pertama adalah kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah interval yang ditunjukkan per kelas. Ini adalah misalkan kelas pertama 31 sampai 40. Jadi mempunyai interval. Kelas pertama intervalnya dari 31 sampai 40 sampai kelas ke-6 yaitu 81 sampai 90. Pada kelas ini ada yang disebut tepi bawah atau batah bawah kelas. Biasanya disebut tepi bawah, TB, tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah, misalkan kita lihat di kelas ke-4, 61 sampai 70. Tepi bawah didapatkan dari batas bawah. Batas bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5. Jadi 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya yang kita harus pahami adalah panjang kelas. Panjang kelasnya kita bisa dapatkan dari menghitung satu persatu, bisa 31, 32 sampai 40. Ini ada 10 data. Artinya panjang kelasnya adalah 10, atau bisa kita dapatkan dengan cepat yaitu 41 dikurangi 31. Jadi batas bawah di kelas kedua dikurangi batas bawah di kelas pertama, atau batas bawah 61 dikurangi 51 juga pasti sama, hasilnya adalah 10. Sudah paham? Selanjutnya begitu juga dengan penampilan. Jika penampilannya atau penyajiannya dengan diagram batang sama saja, hanya penyampaiannya atau penyajiannya yang berbeda. Oke. Sekarang kita akan memahami tentang ukuran pemusatan. Yang pertama kita pahami adalah mean. Mean itu apa? Mean adalah rataan hitung. Rataan hitung itu kita bisa dapatkan di data tunggal. Itu data pertama, data kedua sampai data ke N kita bagi dengan banyaknya data atau kita sebut N. Kemudian untuk selanjutnya data kelompok. Data kelompok. Di rumus data kelompok ya, F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya. XI ini namanya adalah titik tengah atau nilai tengah dari interval setiap kelas dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya. Kita lihat contohnya. Ya. Ini tadi sudah Ibu hitung. Frekuensinya adalah 40, jumlahnya ini jumlah keseluruhan 3 ditambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3, hasilnya adalah 40. Dengan kelas pertama 31 sampai 40 dan seterusnya sampai kelas ke-6 81 sampai 90. Kita akan coba menghitung meannya atau rataan hitungnya.
Kita lihat di sini. Sebelum kita menghitung, kita harus cari dulu nilai tengah, karena rumusnya adalah jumlah dari frekuensi I sampai XI dibagi jumlah dari FI. Nah, nilai tengah ini kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 71 dibagi 2, 35,5. Begitupun dengan kelas selanjutnya, 41 tambah 50 dibagi 2 sampai kelas ke-6, yaitu 81 ditambah 90 dibagi 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Kita kalikan frekuensi 3 dikali 35,5 sama dengan 106,5. 5 dikali 4, 5,5 sama dengan 227,5, dan seterusnya. Kita kalikan, kemudian hasilnya ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2470. Setelah itu 2470 kita bagi dengan 40. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 61,75. Jadi hasilnya dari rataan hitung dari tabel ini, dari data ini adalah 61,75. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah yang telah diurutkan. Jadi jika ada data tunggal 5, 6, 7, 5, ini harus kita urutkan dulu ya. Sudah belajar di SMP kan ya. 5 jadinya 5, 5, 6, 7 diurutkan dulu, kita cari nilai tengahnya. Jika datanya genap, maka yang ini yang tengah kita jumlahkan. 5 tambah 6 dibagi 2, hasilnya 5,5 ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang data kelompok. Data kelompok, rumusnya dari data kelompok median adalah L2. L2 adalah tepi bawah ya, atau TB, kita bisa tulis TB di sini agar lebih memudahkan mengingat. TB ditambah N/2 dikurang sigma F2 per F2. Sigma F2 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. F2 adalah frekuensi kelas median, frekuensi median. Ini sebelum median. Kita lihat contohnya. Kita tadi lihat tabel di bawah ini tetap sama ya, tadi Ibu gunakan sama. Kemudian kita cari dulu, kita harus tahu letak dari mediannya ada di mana. Ini ada jumlahnya 40. Kita hitung dari atas. 3 tambah 5, 8, dan seterusnya. Kita cari data ke-20 karena 40 jika diambil tengahnya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kita cari data ke-20, ternyata dia ada di kelas ke-4. Maka kita gunakan kelas 61 sampai 70 untuk menghitung median. Lanjutkan ya. Jadi kelasnya tadi adalah 61 sampai 70. Tepi bawah berarti 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5. 1/2 N nya tadi 40 dikurangi FKK frekuensi kumulatif sebelum median. Kita lihat ya, 18 ini 3 tambah 5 tambah 10 sama dengan 18. Kita masukkan 18 dibagi frekuensi mediannya tadi 11. Dikalikan 10 panjang kelas, kita hitung
20 dikurangi 18 kan sama dengan 2, berarti 2 dibagi 11 dikali 10 1,82, 60,5 ditambah 1,82 sama dengan 62,32. Jadi medianya adalah 62,32. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, nilai yang sering muncul. Untuk data tunggal mudah aja ya, kita cari nilai yang sering muncul. Kemudian data kelompok ada rumusnya, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas, dikali panjang kelas. D1 itu ada apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus dikalikan dengan panjang kelas. Kita lihat contohnya. Ibu menggunakan diagram batang. Kita lihat untuk kelas pertama frekuensinya 2, kelas kedua 4, kelas ketiga 8, kelas keempat 12, dan kelas kelima adalah 6. Sudah terlihat bahwa modusnya ada di kelas ke-4, yaitu 45 sampai 49 dengan frekuensi 12. Ya, kita masukkan ke rumus. Kita coba cari dulu. Tepi bawahnya 45. Tadi kelasnya adalah 45 sampai 49 ya. 45 sampai 49. Jadi tepi bawahnya adalah 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. D1 selisih ya. D1 selisih dari 12 dikurangi 8 ini. 12 dikurangi 8 berapa? 4. D2-nya 12 dikurangi 6 berarti 6 ya. Kita sudah dapatkan. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Masukkan 44,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 6 dikalikan panjang kelasnya 5. Hasilnya adalah 46,5. Sudah paham ya? Terima kasih, semoga sukses. Tugas nanti Ibu upload. Silakan subscribe, like, dan komen supaya kalian tidak ketinggalan jika ada tugas atau materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.